Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinda Jarwati, NPM 1940606045, Lokal A2, Bimbingan dan Konseling 2019. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang psikoanalisa. Adapun submaterinya terdiri 4. Yang pertama, hakikat manusia menurut psikoanalisa. Kedua, struktur kepribadian manusia menurut psikoanalisa. Yang ketiga, pribadi yang sehat dan bermasalah menurut psikoanalisa. Yang keempat, hakikat konseling menurut psikoanalisa. Baiklah, yang pertama, hakikat manusia menurut psikoanalisa. Psikoanalisa ditemukan di Wina, Austria oleh Sigmund Freud. Psikoanalisis merupakan salah satu aliran di dalam disiplin ilmu psikologi yang memiliki beberapa definisi dan sebutan. Ada kalanya analisis didefinisikan sebagai metode penelitian, sebagai teknik penyembuhan, dan juga sebagai pengetahuan psikologi. Psikoanalisa menurut definisi modern terdiri dari 3. Yang pertama, psikoanalisis adalah pengetahuan psikologi yang menekankan pada dinamika faktor-faktor psikis yang menentukan perilaku manusia serta pentingnya pengalaman masa kanak-kanak dalam membentuk kepribadian masa dewasa. Yang kedua, psikoanalisa adalah teknik yang khusus menyelidiki aktivitas ketidaksadaran atau bawah sadar. Yang ketiga, psikoanalisa adalah metode interpretasi dan penyembuhan gangguan mental, psikoanalitik. Baiklah, selanjutnya ada struktur kepribadian manusia menurut psikoanalisa. Ada 3. Yang pertama, id merupakan struktur yang dibawa sejak lahir dan berisikan semua potensi bawaan, termasuk naluri-naluri yang umumnya tidak kita sadari. Di dalam id terdapat dorongan-dorongan naluria yang cenderung primitif dan menimbulkan ketegangan karena menuntut untuk dipenuhi. Untuk memuaskan dorongan-dorongan, id menggunakan 2 mekanisme tindakan refleks dan proses primer. Dorongan naluria dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, naluri hidup atau libido yang merefleksikan kebutuhan id untuk mengejar kesenangan dan menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, naluri mati atau thanatos yang merupakan dorongan-dorongan agresif yang negatif yang dapat mencelakakan diri sendiri atau orang lain. Selanjutnya, yang kedua, ego berfungsi untuk membantu id memenuhi dorongan-dorongannya secara nyata dan bukan hanya sekedar membayangkan atau melamun. Ego tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan id, tetapi juga merintangi atau menolak dorongan-dorongan yang tidak diizinkan oleh norma atau kode moral ditekankan oleh lingkungan sosial. Ego merupakan aspek eksekutif atau biasa disebut dengan pengendalian atau pengatur dari struktur kepribadian. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu superego, merupakan aspek kepribadian yang berisikan nilai-nilai atau kode moral masyarakat yang internalisasi oleh anak melalui pendidikan orang tua. Manusia yang mengikuti arahan superegonya cenderung bisa menyesuaikan dirinya dengan baik, namun mungkin menderita karena banyak dorongan kesenangan yang tidak terpuaskan. Sebaliknya, manusia yang kurang mendengarkan superegonya cenderung bisa memuaskan dorongannya, tetapi seringkali ditanggapi rasa bersalah, malu, dan cemas. Superego berfungsi membatasi dorongan-dorongan id dan mengendalikan ego agar tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan kode moral atau norma masyarakat. Selanjutnya, yaitu pribadi sehat dan bermasalah menurut psikoanalisa. Yang pertama, pribadi yang sehat menurut psikoanalisa. Pribadi yang sehat menurut teori psikoanalisis adalah pribadi yang mampu menyelaraskan antara id, ego, superego, sehingga dalam pribadi secara utuh manusia tidak mengalami masalah-masalah yang berhubungan dengan kecemasan. Ego bertindak secara rasional dan bukannya secara irasional. Ciri pribadi yang sehat menurut psikoanalisis adalah sebagai berikut. Yang pertama, ego bersifat secara realistis. Yang kedua, dapat menggunakan struktur kepribadian secara efektif. Yang ketiga, mekanisme pertahanan dirinya bersifat efektif. Selanjutnya, yang kedua adalah pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisa. Seseorang dikatakan sebagai pribadi yang bermasalah apabila dalam dirinya terjadi ketidaksambungan antara id, ego, dan superego. Terjadi kecemasan akan masa lalu dan ketakutan akan masa datang. Memiliki pertahanan diri yang tidak baik secara sadar maupun tidak sadar mempengaruhi perilaku atau tindakan secara nyata.
Ciri-ciri pribadi yang bermasalah menurut psikoanalis diantaranya jika terjadi kecemasan pada dirinya serta jika mekanisme pertahanan dirinya tidak berfungsi efektif. Selanjutnya ada hakikat konseling menurut psikoanalisa. Secara umum, hakikat konseling adalah mengubah perilaku. Dalam pendekatan psikoanalisa, hakikat konseling adalah agar individu mengetahui ego yang kuat, yaitu menempatkan ego pada tempat yang benar, yaitu sebagai pihak mampu memilih secara rasional dan menjadi mediator antara id dan superego. Konseling adalah sebagai proses reedukasi terhadap ego menjadi realistik dan rasional.